Yeah, as far as we are concerned, with respect to foreign workers from Indonesia, we appreciate their presence here, and we will continue to protect their interest. And if there are any transgression of the law, they will be dealt with accordingly, and that includes Malaysians as well, who flout the laws, abuse maids, and they will face whatever consequences as per the law in Malaysia. Pertamanya, dari segi kepentingan para pekerja Indonesia, kami berharap bahawa mereka yang masuk ke Malaysia ini dapat merupakan pekerja-pekerja yang sah. Jadi kalau mereka ini merupakan pekerja yang sah, lebih mudah hak mereka terjamin. Kalau sebaliknya, mereka boleh dieksploitasikan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Itu satu, maknanya itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kami akan melakukan keadilan, layanan yang adil dan saksama, termasuk pada rakyat Malaysia yang melakukan kekasaran terhadap mana rakyat Indonesia yang bekerja di sini, mereka akan diambil tindakan mengikut lunas undang-undang negara seperti mana yang terbukti baru-baru ini, dan banyak juga kes yang kita telah selesaikan sebenarnya, termasuk beberapa high profile case. Begitu juga kita berharap bahawa kalau tenaga kerja Indonesia, rakyat Indonesia di sini juga tidak melakukan kesalahan. Kalau mereka melakukan kesalahan, layanan ataupun tindakan yang sama juga terhadap mereka. Itu amat difahami oleh Bapak Presiden dalam perjumpaan kami sebentar tadi. Malah banyak yang kita telah lakukan seperti bidang pendidikan untuk anak-anak mereka dan sebagainya telah dapat dilaksanakan oleh Malaysia. Dari pihak Indonesia berkaitan dengan tenaga kerja ini, pertama-tama yang ingin saya sampaikan, saya berterima kasih atas nama Indonesia terhadap Malaysia yang menerima tenaga kerja kami bekerja di negeri ini. Mereka juga menjadi bagian dari pembangunan ekonomi di Malaysia, the economic development. Memang benar sekali-kali ada kasus-kasus hukum, kasus keadilan yang muncul. Tapi berkaitan dengan itu sejak semula terus-menerus kita melakukan kerjasama untuk melakukan perbaikan dan pembenahan. Apakah itu sistem, aturan main, mekanisme, sampai dengan kalau itu menjadi perkara hukum yang disebut dengan perlindungan hak dan bantuan hukum yang mesti diberikan. Saya menghargai penjelasan dari Perdana Menteri Malaysia dalam pertemuan tadi. Ini merupakan penekanan kembali. Jika ada masalah hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia, maka hukum dan keadilan ditegakkan. Siapapun yang bersalah tentu harus mendapatkan sanksi. Kalau ini dilakukan dengan transparansi yang tinggi, tentu akan mengurangi kesalahpengertian yang muncul berkaitan dengan tenaga kerja ini. Dan tentunya dalam sebagai layaknya proses hukum, pihak Indonesia tentu juga ikut peduli di dalam memberikan bantuan hukum itu, meskipun kita tentu tunduk kepada hukum Malaysia, sebagaimana pula kalau ada warga negara asing melakukan kesalahan di Indonesia, mesti tunduk pula pada hukum Indonesia. Kita melakukan perbaikan terus-menerus seperti itu, proteksi, perlindungan, hak atau gajinya, dan sebagainya. Terus terang tahun demi tahun perkembangannya makin positif, meskipun selalu ada kejadian-kejadian itu, dan itulah yang menjadi komitmen kita untuk mengelolanya dengan baik. Yang kedua berkaitan dengan apakah perlu ada peningkatan services untuk Indonesian workers yang bekerja di luar negeri. Saudara-saudara, tiap tahun kita lakukan perbaikan.
Di Malaysia ini sendiri, di Kuala Lumpur, saya datang beberapa kali untuk memastikan bahwa one day service itu berjalan dengan baik, cepat, quicker, better, cheaper, begitu semboyan kita, dan telah dilaksanakan perbaikan yang signifikan. Tentu saja masih akan kita lihat apalagi yang mesti kita perbaiki. Dan di negara lain pun kami juga terus melakukan, memang ada kompleksitas tersendiri, misalkan di Timur Tengah ataupun di negara Asia yang lain. Tetapi kami terus melakukan pembenahan, dan dalam program 100 hari kami, pemerintahan yang saya pimpin sekarang ini, peningkatan pelayanan tenaga kerja merupakan agenda yang akan kita jalankan. Sebagaimana saya jelaskan tadi, tahun demi tahun kami melakukan evaluasi atas perlakuan tentunya terhadap tenaga kerja yang ada di Indonesia, sekali lagi dari segi proteksi, haknya, apabila ada masalah hukum, apakah hukum itu ditegakkan dengan benar dan sebagainya. Saya melihat progres yang cukup signifikan, yang membedakan dengan katakanlah pengalaman kita di waktu yang lalu. Bagi saya ini satu capaian, dan saya harus mengatakan terima kasih atas semuanya itu. Meskipun akan selalu ada kasus-kasus itu, dan kita akan memelihara hubungan cepat, hubungan dekat, agar apabila ada kasus segera ditangani dengan seksama, sehingga tidak menjadi isu baru, ya, mungkin disalah mengertikan pula oleh yang lain, seolah-olah tidak ada tindakan yang tepat, tindakan yang adil, sehingga merugikan hubungan kita. Oleh karena itu, meskipun I am satisfied with what we achieve now, dan termasuk apa yang dilakukan oleh Malaysia, tetapi ini tidak taken for granted. Kita harus lakukan terus berbagai upaya untuk betul-betul di satu sisi mereka menjadi bagian dari pembangunan ekonomi di Malaysia, di sisi lain mereka mendapatkan proteksi dan perlakuan yang juga baik. Saya nak simpulkan dua mesej utama hasil daripada pertemuan kami berdua, saya dengan Bapak Presiden hari ini. Pertama ialah untuk mewujudkan peluang opportunities yang lebih, sama ada dalam bidang ekonomi, interaction, pertukaran dan sebagainya. Satu, create more opportunities antara kedua negara. Kedua, help make more friends on both sides. Dua mesej. Ini dia hasil dan komitmen kita dalam pertemuan pada kali ini. Terima kasih.